Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Askia Zarianda, NPM 19.381 dari kelas F, mata kuliah Hukum Asuransi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang legal memorandum yang saya buat yang berjudul tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap perusahaan PT Asuransi Jiwasraya atas kemungkinan tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. Langsung saja ke latar belakang masalah. Asuransi merupakan salah satu investasi masa depan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Berbagai macam asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi perlindungan, dan lain sebagainya. Banyaknya jumlah pengguna asuransi di Indonesia semakin hari semakin tinggi. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat masyarakat sebagai pengguna asuransi mengerti dan mengenal apa sebenarnya manfaat dan keuntungan yang didapatkan dalam asuransi yang digunakan oleh mereka. Dalam beberapa kasus, kita dapat temukan nasabah yang kecewa dan merasa dirugikan akibat penggunaan asuransi yang dirasa tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman mereka mengenai ketentuan serta kebijakan yang ditetapkan dalam asuransi itu sendiri. Di sini saya mengambil contoh yaitu salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, yang secara resmi mengumumkan tidak dapat membayar klaim Police Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Selanjutnya, fakta hukum dan identifikasi fakta hukum. Yang pertama itu fakta hukumnya. Permasalahan bermula ketika manajemen Jiwasraya sebelumnya menawarkan produk-produk asuransi yang menjanjikan bunga tinggi, di luar standar kewajaran produk sejenis di pasar serta masa perlindungan asuransi yang panjang. Salah satunya yakni produk JS Saving Plan yang ditawarkan dengan jaminan tingkat pengembang 9 sampai dengan 13% selama periode 2013 sampai dengan 2018. Namun, jaminan return JS Saving Plan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposit pada tahun finansial 2018, yaitu sekitar 5,2% sampai dengan 7%. Imbal hasil obligasi tingkat sebesar 8-9,5%, dan pertumbuhan indeks harga saham gabungan yang berada di level minus 2,3%. Dengan return yang lebih tinggi dari pertumbuhan instrumen investasi di pasar dan jangka waktu produk yang dapat dicairkan setiap tahun, Jiwasraya terus terkena risiko pasar. Sebanyak 5,7 triliun atau 22,4% aset finansial yang dimiliki Jiwasraya ditanamkan dalam bentuk saham. Dari jumlah tersebut, hanya 5% yang merupakan saham LQ 45. Kemudian sebanyak 14,9 triliun atau 59,1% dari aset finansial ditanamkan dalam bentuk reksadana. Hanya saja di jumlah tersebut hanya 2% yang dikelola oleh manajer investasi di Indonesia. Selanjutnya, pada Oktober sampai dengan November 2018, Jiwasraya mengumumkan secara terbuka ketidakmampuannya membayar polis asuransi nasabah yang telah jatuh tempo dengan jumlah 802 miliar. Kemudian di bulan September 2019, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas dan ekuitas dengan minus 23,92 triliun. Selanjutnya, pada bulan November 2019, Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung setelah melihat laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan. Desember 2019, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung menyatakan Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi. Selanjutnya, identifikasi fakta hukum. Yang pertama yaitu, apa penyebab terjadinya gagal bayar perusahaan pada PT Jiwasraya. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan atas akibat gagal bayar perusahaan. Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencari solusi terhadap PT Asuransi Jiwasraya atas tidak dipenuhinya klaim asuransi akibat gagal bayar perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penelusuran dokumen. Di sini saya memakai aspek legal research dan legal audit. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi, yang mana PT tersebut didirikan berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. PT Asuransi Jiwasraya secara resmi mengumumkan tidak dapat membayar klaim Police Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Dan di tahun yang sama, PT Asuransi Jiwasraya melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2018. Karena hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Asuransi Jiwasraya diduga atas kesalahan perusahaan berinvestasi.
PT Asuransi Jiwasraya secara gegabah membuat program saving plan yang menawarkan bunga tinggi, sehingga menimbulkan perselisihan harga jual yang menggerus aset PT Asuransi Jiwasraya. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 21 Ayat 3 yang mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan, pemegang polis perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang menyebabkan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban oleh PT Asuransi Jiwasraya. Kemudian alat analisis. Alat analisis yang saya gunakan dalam membuat legal memorandum yaitu berdasarkan pada gramatikal, kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa. Kemudian mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa secara konkret yang dihadapi. Dan juga secara ekstensif yaitu dengan memperluas makna dan interpretasi gramatikal. Selanjutnya ulasan hukum. Pada bagian ini, saya akan menganalisis mengenai identifikasi fakta hukum. Yang pertama yaitu, apa penyebab terjadinya gagal bayar perusahaan pada PT Asuransi Jiwasraya. Pada 2013 hingga 2016, keuangan Jiwasraya tercatat surplus. Selama 2013 hingga 2017, pendapatan premi PT Asuransi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk saving plan dengan periode pencairan setiap tahun. Lalu pada 2017, Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi pada perusahaan karena terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2017. Laporan keuangan tahun itu masih positif. Pendapatan premi saving plan mencapai 21 triliun, meskipun perusahaan terkena denda sebesar 175 juta. Namun pada April 2018, Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi Jiwasraya mendapati adanya penurunan pendapatan premi karena jaminan imbalan hasil yang tinggi yang dilakukan beberapa tahun juga semakin menurun. Penyebab lainnya ialah karena kesalahan pada investasi repo saham yang dilakukan oleh Jiwasraya. Sayangnya dalam kontrak repo saham tersebut, PT Asuransi Jiwasraya mengalami kerugian karena pihak beli enggan membeli kembali saham tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena tata kelola perusahaan asuransi Jiwasraya yang tidak baik menempatkan permasalahan saham pada saham yang berkualitas rendah, yang menyebabkan penurunan nilai yang berakhir ketidakmampuan untuk membayar klaim nasabah sebesar 12,4 triliun pada Desember 2019. Jumlah tersebut bertambah pada bulan Mei 2020, yaitu sebesar 18 triliun total klaim pemegang polis yang belum terbayarkan. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan atas akibat gagal bayar perusahaan? Berkaitan dengan kasus Jiwasraya, maka yang mengemuka adalah perlindungan hukum represif, karena sudah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum dari aspek pidana, yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam tubuh Jiwasraya. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung juga sedang bekerjasama dengan PPATK menelusuri aset Jiwasraya sekaligus mencari bukti terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Kemudian jika dilihat dari perlindungan hukum aspek perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara. Gugatan perdata biasa dapat diajukan kepada para direksi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Kemudian jika dilihat dari perlindungan hukum dari aspek pertanggungjawaban etik, terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK. Supaya penyelesaian kasus Jiwasraya tidak. Akhirnya DPR memutuskan untuk membentuk panitia kerja. Pembentukan panitia kerja dalam kasus ini sudah tepat, karena dengan adanya panitia kerja pada masing-masing komisi terkait, pembahasan dengan mitra kerja terkait akan lebih fokus. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencari solusi terhadap PT Asuransi Jiwasraya atas tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. Sesuai Pasal 142 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan
terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah diinginkan pilot berada dalam keadaan insolvensi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dan keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Jadi, manajemen Jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pilot, sehingga dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Alternatif solusi lainnya adalah jika pemerintah akan menyelamatkan Jiwasraya, yaitu dapat dilakukan pembentukan holding BUMN asuransi, dan akuisisi oleh perusahaan lain, merupakan cara yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan Jiwasraya untuk kepentingan kewajiban membayar polis nasabah yang masih menjadi utang perusahaan. Kemudian bentuk tanggung jawab hukum dari PT Asuransi Jiwasraya, yaitu penanggung wajib membayarkan sebesar nilai tunai. Apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, penanggung wajib membayar manfaat asuransi tertanggung jika tertanggung mengalami peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total atau meninggal dunia. Hal tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan terdapat dalam surat perjanjian mengenai investasi yang disepakati antara penanggung dengan tertanggung adalah selama 12 bulan, di mana pada akhir periode investasi, para penanggung akan mendapatkan nilai tunai jatuh tempo periode investasi. Penanggung mempunyai tanggung jawab untuk membayar nilai tunai pada periode 1 tahun. Akan tetapi, setelah lewat jangka periode investasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian asuransi, penanggung tidak memenuhi prestasinya untuk membayarkan nilai pokok serta nilai tunai jatuh tempo periode investasi secara keseluruhan kepada pemegang polis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, dalam hal ini pengadili PT Asuransi Jiwasraya adalah negara. Negara yang diwakilkan oleh pemerintah bertindak sebagai pengendali karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN, yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dapat lepas tangan dan harus melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah, solusi yang dilakukan pembentukan holding BUMN, asuransi, dan akuisisi oleh perusahaan lain. Menjalankan program penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan juga bukti komitmen pemerintah selaku pemegang saham yang memberi kepastian pemenuhan kewajiban Jiwasraya bagi para nasabah. Berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya, dibutuhkan perlindungan hukum represif karena telah terjadi pelanggaran. Untuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata. Yang terakhir yaitu saran. Agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi Indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik, agar kepentingan dan hak nasabah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, otoritas jasa keuangan juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan yang ada, untuk menerapkan undang-undang atau aturan lainnya yang mengatur tentang perasuransian. Dan bagi masyarakat harus lebih selektif dalam asuransi yang akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Jika apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.